Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Yang pertama IHSG. IHSG hari ini gagal turun ya, dia lanjut naik 0,7%, ditutup di level 7186. Foreign inflow ke IHSG itu masih masif ya. Hari ini 1 triliun lebih foreign inflow ke IHSG. Dan rata-rata saham yang diakum oleh foreign itu masih ke big cap finance. So, walaupun hari ini indeks naik 0,7%, ini belum bisa mengubah view saya kalau indeks akan turun dulu. Kenapa? Hari ini indeks naik itu masih ditopang oleh Gotoh dan beberapa saham di sektor energi. Selain itu finance yang walaupun cuma naik 0,3% sampai 1%, itu kan bobotnya gede ke IHSG ya. Jadi ya itulah mengapa indeks naik sampai 0,7%. Nah, menariknya, saham-saham yang sebelumnya kita bahas itu masih stagnan, teman-teman ya. Masih belum menunjukkan sinyal yang begitu positif. Cuma beberapa lah yang pergerakannya oke, teman-teman. Nah, kalau dari view saya pribadi, masih sama, teman-teman ya. Indeks kalaupun lanjut naik mentok-mentok sampai last high di 7.300, harusnya habis itu turun dulu. Harusnya ya. Kalau mau lebih sehat harusnya IHSG turun dulu. Jadi untuk saat ini saya masih sama, masih skip untuk big caps ya. Masih suka ke saham-saham yang kecil-kecil terlebih dahulu. Masih prepare cash juga ya. Mengingat menurut saya pribadi ya, ini indeks sedang berada di resisten, beberapa saham finance juga sedang berada di resisten, jadi ada potensi turun dulu ya, ada potensi ya. Sekali lagi cuma potensi, nanti yang menentukan itu adalah market. Oke. Untuk saham ya, yang pertama akan saya bahas hari inilah JPFA. Hari ini saham ini menarik, teman-teman ya. JPFA sebelumnya pernah kita rekom beli di sini ya. Ini box kuning ini adalah area beli kita sebelumnya ya. Nunggu lumayan lama. Nah, hari ini JPFA itu break 3 resisten sekaligus, teman-teman ya, dengan volume yang besar banget. Resist pertama yaitu resist downtrend line yang sudah terbentuk cukup lama ya. Ini adalah resisten downtrend line yang di break hari ini. Kemudian ya, resist kedua ini ada cup and handle yang sudah confirm di break. Sekaligus di sini juga bertepatan dengan MA200. Jadi JPFA menarik, teman-teman, menarik buat teman-teman yang udah beli di bawah sini. Ini saham hold aja ya, hold aja, masih ada potensi untuk lanjut. Kalau kita pasang target kenaikan dari pattern cup and handle-nya ini, maka JPFA itu ada potensi lanjut sampai 1.800-an. Ya, jadi rewardnya masih lumayan jauh untuk JPFA. Kalau teman-teman belum entry dan tertarik untuk entry JPFA, area beli naik ya, dari harga sekarang tipis-tipis sampai 1.550 ya. Di bawah 1.550 teman-teman bisa consider untuk cut loss ya. Ini adalah area beli yang baru. Jadi besok kalau seandainya ada koreksi dikit, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness di JPFA dengan target kenaikan sampai 1.800, sekaligus di sini bertepatan dengan resisten.
Oke, ini untuk CPFA menurut saya pribadi ini lumayan oke. Volumenya hari ini gede banget dan ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Kemudian ada MDKA. MDKA hari ini dia rebound di support dengan volume yang bisa dibilang lumayan ya, nggak begitu gede tapi lumayan. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya udah beli di sini, kemudian maybe kena trailing stop, ya, teman-teman bisa re-entry lagi untuk MDKA di harga sekarang sampai 4080 ya. Di bawah itu teman-teman bisa consider untuk out dulu ya. Kalau seandainya dia jebol dari 4080, teman-teman bisa consider untuk exit terlebih dahulu dari MDKA. Ini sih lumayan oke teman-teman ya. Ini lumayan oke. Menurut saya pribadi ini masih ada ruang untuk naik sampai ke resisten ini ya. Di 4760-an ya. Atau maybe bisa nutup gap di 4950. Di sini ada gap down yang cukup gede, ada potensi untuk ketutup. Jadi buat teman-teman yang tertarik, boleh re-enter lagi di harga sekarang tipis-tipis sampai 4080. Oke, itu untuk MDKA. Jadi ini saham juga lumayan oke teman-teman ya, walaupun nggak bagus-bagus banget. Nah, selain itu ya ada BMTR. Ini saham sebelumnya sebenarnya sempat kita bahas ya di sekitaran ya mana ya, lupa. Agak jauh sih ya, agak jauh bulan-bulan sebelumnya. Saya sampai lupa pernah bahas saham ini ya. Dan saya bahas cukup lama. Buat teman-teman yang sabar sih harusnya profit ya. Buat teman-teman yang nggak sabar, maybe udah out terlebih dahulu. Nah, BMTR hari ini menarik teman-teman ya. Kalau kita perhatikan hari ini, dia naik 7% lebih dengan volume yang lumayan oke ya. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat kalau BMTR hari ini dia break pattern falling wedge. Ya, hari ini ada break pattern falling wedge dengan volume yang oke, kemudian konsolidasi di atas. Ini ada potensi besok lanjut, ya. Ada potensi besok ini lanjut. Nah, supportnya saat ini ada di sini teman-teman, di 380. Jadi ya, support kita tahu sekarang harganya di 390. Kalau teman-teman tertarik untuk trading di BMTR, beli di harga sekarang boleh ya, tapi dengan manajemen yang baik. Misal teman-teman boleh entry di sini 50% porsinya dulu, kemudian di bawah 380 teman-teman bisa consider untuk out dulu ya. Jangan langsung geblek gede di harga sekarang. Ya, saran saya sih dari total portofolio teman-teman split dulu, maybe 20%. Kemudian dari 20% itu split lagi bagi 2. Ya. Entry dari sekarang setengah, kemudian entry lagi kalau turun sampai 380. Ya. Kalau lanjut naik, teman-teman bisa averaging up ketika BMTR terkonfirmasi break dari 400. Oke. Kalau menurut saya sih ini saham masih ada potensi untuk lanjut. Sorry ya. Oke, ini untuk BMTR cukup menarik juga dan bolehlah teman-teman perhatikan. Kalau ada yang udah entry, itu saham hold aja teman-teman. Kemudian 3 saham berikutnya ini saham kecil teman-teman ya. Highs. Oke.
highs itu menarik hari ini ya. Sebelumnya buat teman-teman yang udah subscribe ke channel ini dari lama, kita sempat cuan yang lumayan gede di sini. Ya, kalau teman-teman ingat. Oke, ini kita bisa hapus dulu. Oke. Kalau kita bicara tren, ini highs dari sejak IPO. Trennya sideways, ya. Trennya sideways dan di sini menarik teman-teman ya. Highs itu kira-kira minggu lalu ya, dia break dari pattern cup and handle. Ini cup, ini handle. Break dengan volume yang gede. Habis itu dia turun, retest lagi neckline-nya, volumenya terus mengecil. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail, ini highs ada potensi membentuk pattern cup and handle yang baru, yang lebih gede. Ya. Ini cup, ini handle, dalam proses pembuatan handle. Oke. Jadi kalau seandainya highs ini break out dari 300, ada potensi kenaikan yang lumayan menjanjikan ya, bisa sampai 400-an. Ya, targetnya lumayan jauh. Tadi kalau teman-teman tertarik untuk beli highs, support ada di 270. Ya, ini support minor ada di 270. So, kalau seandainya koreksi, manfaatkan untuk buy di sini. Ya, kalau teman-teman mau spek beli di harga sekarang, boleh, ya, nggak ada salahnya. Cuma teman-teman harus spare cash lebih kalau seandainya dia masih turun dulu, ya. Jadi beli di harga sekarang, maybe uangnya kalian itu bagi dua, beli di harga sekarang setengah, kemudian averaging down kalau dia ke 270 atau ya last di 260. Nah, kalau dia turun, averaging down. Kalau teman-teman geblek gede di harga sekarang, ketika dia turun sampai 270, teman-teman pasti udah uring-uringan kan? Pasti udah nggak tenang lah. Ini udah minusnya dalam banget, udah minusnya gini dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman baru entry setengahnya di harga sekarang, turun sampai sini, itu minusnya masih kecil. Jadi teman-teman akan lebih tenang, dan di sini itu teman-teman akan bisa lebih bijak untuk mengambil keputusan. Ya, that's why kalau teman-teman mau entry sebuah saham, entry lah dengan money management yang baik. Ya, jangan langsung main HK, hajar kanan. Ini saham breakout, hajar kanan. Jangan seperti itu teman-teman. Ya, nggak disarankan sih. Kecuali teman-teman memang udah pro banget, ya boleh aja teman-teman ya. It's yours. It's your money istilahnya. Oke, itu untuk highs. Kemudian saya hari ini entry saham ini teman-teman ya, di harga yang cukup tinggi, yaitu di 128 DGIK ya. Saya hari ini entry dia sekitaran di sini ya, di 128. Itu udah di harga yang lumayan tinggi teman-teman ya. Oke, tapi ya saya berani entry di sini itu cuma 50% porsinya teman-teman ya, cuma 50%-nya, dan niat saya pun cuma untuk trade pendek aja. Tapi ternyata closingnya bagus ya, closingnya bagus, tepat di resisten dengan volume yang oke, candlenya full Harubosu. Jadi itulah mengapa saya masih hold. Nah, detik ini ada potensi membentuk pattern double bottom ya, double bottom, dan sebenarnya dia udah break dari double bottom yang kecil ya. Jadi ini ada dua pattern double bottom teman-teman. Yang pertama di sini, ini bottom pertama, ini bottom kedua. Nah, hari ini breakout dengan volume gede. Kalau seandainya dia turun
sampai 122 itu kesempatan untuk entry the gig ya. Nah, selain pattern ini, dia juga ada pattern double bottom yang gede, potensi ya, ini belum di break ya. Dan posisi saat ini tepat banget berada di resisten. Oke. Dengan target kenaikan maybe dia bisa ke 150-an ya. Jadi kalau menurut saya DGIK ini cukup menarik ya, cukup menarik buat kita perhatikan. Kalaupun teman-teman mau entry juga oke, teman-teman ya. Koreksi bisa teman-teman memanfaatkan untuk buy on weakness. Kalau teman-teman belinya di harga sekarang, boleh nggak? Is yours, boleh-boleh aja. Tapi spare cash lebih kalau seandainya dia turun dulu. We never know ya. We never know saham itu akan naik atau turun. Cuma ya kita harus prepare untuk skenario terburuk. Kalau seandainya dia turun dulu, maka teman-teman harus sedia cash ya, sedia cash dan averaging down lagi di sekitaran 123 sampai 122. Jebol 122 close di bawah itu, teman-teman bisa consider untuk exit dari the gig ya. Cut your losses earlier. Jangan udah di bawah sini baru teman-teman cut loss ya. Oke, itu untuk the gig. Jadi potensinya ada banget, dan kalau kita bicara risk reward ratio, teman-teman entry di harga sekarang pun risk rewardnya oke teman-teman ya. Oke, the gig. Dan terakhir saya mau bahas saham ini ya. Moratel. Saya bingung sebenarnya membahas saham apa, ya bahas ini aja lah. Moratel, dia baru IPO ya, Agustus ini, awal Agustus dia IPO. ARA 2 kali kalau nggak salah, 1, 2 atau 3 kali ya, saya lupa, saya nggak ikutan IPO soalnya. Nah, kenapa saya bahas ini? Secara teknikal ya, kalau kita time frame kecil, ini menarik teman-teman ya, cukup menarik. Kalau kita perhatikan turunnya itu turunnya itu santai, nggak ugal-ugalan ya. Biasanya saham-saham seperti ini kan turunnya ugal-ugalan teman-teman ya. Ini turunnya santai, turunnya nggak ugal-ugalan. Dan kalau teman-teman perhatikan, 2 kali ARA itu volumenya lumayan gede ya. Kemudian pas di sini dia open ARA, turun itu volumenya nggak begitu gede lah, nggak begitu ya. Dan setelah dia rebound dari 530, volumenya malah lebih tinggi dari volume dia ARB. Nah, itu mengapa saya tertarik untuk bahas Moratel. Selain itu, di beberapa channel YouTube yang membahas tentang prospek, katanya ini Moratel prospeknya bagus. Ya, katanya ya. Cuma as a trader ya, kita tetap harus lihat teknikalnya teman-teman ya. Kita harus tetap lihat teknikalnya seperti apa sih. Nah, kalau kita bicara teknikal, ini ada potensi membentuk pattern ascending triangle, dan saat ini itu sedang berada di resisten. Once dia break ini pattern, ini ada potensi untuk lanjut ke 660-an ya. Ya, ke sini dulu lah. Ada potensi dia ke sini, teman-teman. Ini Moratel ada potensi ke situ. Kalau seandainya koreksi, manfaatkan buy on weakness. Dari 550 sampai ke bawah ini udah boleh buat koleksi. Kalau mau beli dari harga sekarang, boleh nggak? Is yours ya. Sekali lagi is yours, boleh-boleh aja. Tapi untuk meminimalisir resiko, maka teman-teman kalau mau beli dari harga sekarang, perkecil porsi, kemudian kalau turun, beli lagi dengan porsi yang lebih gede ya. Nah,
itu ya untuk Moratel, kalau dia jebol dari 530 teman-teman bisa consider untuk cut loss. Nah, sekian untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Nggak kerasa udah 20 menit teman-teman ya. Selamat malam.